Penghulu 1. Seorang penghulu di Kua Kecamatan X menerima permintaan pencatatan nikah dari calon pengantin yang salah satunya berusia 18 tahun. Apa tindakan yang seharusnya diambil oleh penghulu tersebut? A. Menolak pencatatan nikah. B. Menerima pencatatan nikah tanpa syarat. C. Meminta dispensasi dari pengadilan agama. D. Meminta persetujuan dari orang tua. E. Menunda pencatatan hingga usia 19 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika salah satu calon pengantin berusia di bawah 19 tahun, maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agama. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang penghulu menemukan kasus pernikahan yang diduga palsu. Langkah apa yang harus diambil penghulu tersebut? A. Melaporkan ke polisi. B. Membatalkan pernikahan secara sepihak. C. Mengabaikan dan tetap mencatat pernikahan. D. Melakukan penyelidikan dan verifikasi dokumen. E. Meminta pendapat dari kantor urusan agama pusat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penghulu wajib melakukan verifikasi dan penyelidikan terhadap dokumen dan informasi yang mencurigakan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas penghulu. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penghulu di Kua Kecamatan Y menerima permohonan isbat nikah dari pasangan yang telah menikah secara siri. Apa yang harus dilakukan penghulu tersebut? A. Langsung menerbitkan buku nikah. B. Menolak permohonan tanpa pertimbangan. C. Mengarahkan pasangan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama. D. Mencatat pernikahan tanpa prosedur tambahan. E. Meminta persetujuan dari Kementerian Agama Pusat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa isbat nikah untuk pernikahan yang belum dicatatkan harus melalui proses sidang di pengadilan agama. Penghulu tidak memiliki wewenang untuk langsung mencatatkan atau menerbitkan buku nikah dalam kasus ini. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penghulu diminta untuk melakukan nikah massal pada bulan Ramadan. Bagaimana seharusnya penghulu tersebut menyikapi permintaan ini? A. Menolak karena nikah massal dilarang pada bulan Ramadan. B. Menerima tanpa pertimbangan khusus. C. Melaksanakan dengan memperhatikan waktu dan kondisi puasa. D. Menunda hingga setelah Idul Fitri. E. Meminta izin khusus dari Kementerian Agama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nikah massal pada bulan Ramadan tidak dilarang, namun penghulu harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tepat dengan memperhatikan kondisi puasa jamaah dan peserta. Pelaksanaan sebaiknya dilakukan di luar waktu ibadah utama seperti salat tarawih. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam proses pencatatan nikah, penghulu menemukan bahwa calon mempelai wanita adalah seorang mualaf yang baru masuk Islam. Apa yang harus diperhatikan oleh penghulu tersebut? A. Menolak pencatatan nikah. B. Mewajibkan wali hakim tanpa pengecualian. C. Memverifikasi status wali nasab dan kemungkinan perpindahan wali. D. Mengabaikan status mualaf dalam pencatatan. E. Meminta izin khusus dari pengadilan agama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penghulu harus memverifikasi status wali nasab. Jika ayah kandung tidak beragama Islam, maka wali nikah berpindah ke laki-laki beragama Islam dalam urutan nasab berikutnya. Jika tidak ada, barulah menggunakan wali hakim. Kita masuk soal berikutnya. 6. Penghulu di Kua Kecamatan Z menerima laporan adanya praktek poligami tanpa izin pengadilan di wilayahnya.
Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh penghulu tersebut? A. Melaporkan langsung ke pihak kepolisian. B. Mengabaikan laporan karena bukan wewenangnya. C. Melakukan verifikasi dan melaporkan ke kepala KUA untuk tindak lanjut. D. Memberikan nasihat pernikahan kepada pelaku. E. Mencatatkan pernikahan poligami tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penghulu wajib melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima dan melaporkannya kepada kepala KUA untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Poligami tanpa izin pengadilan adalah pelanggaran hukum yang harus ditangani sesuai aturan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam melaksanakan tugas bimbingan pranikah, pendekatan apa yang paling tepat digunakan oleh seorang penghulu untuk pasangan calon pengantin milenial? A. Pendekatan tekstual dengan fokus pada kitab-kitab klasik. B. Pendekatan modern dengan mengabaikan nilai-nilai agama. C. Pendekatan integratif yang memadukan nilai agama dan isu kontemporer. D. Pendekatan autoritatif tanpa ruang diskusi. E. Pendekatan bebas tanpa materi baku. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan integratif yang memadukan nilai-nilai agama dengan isu-isu kontemporer lebih relevan untuk generasi milenial. Ini mencakup pembahasan tentang komunikasi efektif, manajemen konflik, dan peran dalam keluarga modern, tanpa meninggalkan fondasi agama. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penghulu mendapati bahwa salah satu calon pengantin memiliki penyakit menular seksual. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh penghulu tersebut? A. Menolak pencatatan nikah secara langsung. B. Mengabaikan informasi tersebut karena privasi medis. C. Memberikan edukasi dan konseling pranikah khusus. D. Mewajibkan pengobatan sebelum pencatatan nikah. E. Melaporkan ke dinas kesehatan setempat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penghulu harus memberikan edukasi dan konseling pranikah khusus mengenai risiko kesehatan dan pentingnya keterbukaan antara pasangan. Namun, keputusan untuk melanjutkan pernikahan tetap ada pada pasangan tersebut setelah mendapat informasi yang cukup. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam proses rujuk, apa yang harus diverifikasi oleh penghulu untuk memastikan keabsahannya? A. Hanya persetujuan suami. B. Persetujuan kedua belah pihak dan masa idah. C. Izin dari keluarga kedua belah pihak. D. Status ekonomi pasangan. E. Lama perpisahan pasangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penghulu harus memverifikasi persetujuan kedua belah pihak atau suami dan istri, serta memastikan bahwa rujuk dilakukan dalam masa idah talak raji. Ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan pencatatan rujuk. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penghulu diminta untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan terkait kasus pembatalan nikah. Apa aspek utama yang harus diperhatikan penghulu dalam memberikan keterangan? A. Membela salah satu pihak yang berperkara. B. Menyampaikan fakta sesuai dokumen pencatatan nikah. C. Menghindari memberikan keterangan apapun. D. Menyampaikan pendapat pribadi tentang kasus tersebut. E. Mengabaikan panggilan pengadilan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sebagai keterangan ahli, penghulu harus menyampaikan fakta sesuai dengan dokumen pencatatan nikah dan prosedur yang telah dilakukan, tanpa keberpihakan atau pendapat pribadi. Ini menjaga objektivitas dan profesionalisme penghulu dalam membantu proses peradilan. Kita masuk soal berikutnya.